Oke, sampai ketemu. Oke, selamat siang buat penonton Bung Sep ya. Ini kali ini saya kedatangan seorang tamu nih dari Akarimba. Selamat siang Akarimba. Selamat siang. Waduh, ini tambah keren aja nih, udah kayak apa? Artis-artis Hollywood. Ini kegiatan sekarang apa ini? Kegiatan masih sama, masih suka naik-naik gunung, Ya, cari-cari konten footage yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Akarimba. Ya setiap hari sih, nggak setiap hari sih, paling kita jalan seminggu ke satu tempat, kita list dulu, Iya. list tujuannya kemana, budgetnya berapa, baru kita cabut. Itu sih dan Udah ngopi belum? barusan Ngopi dulu. Ini ada piscok dari teman saya di Bukaresto, karena ini adalah salah satu resto yang sangat ramai banget. Dia ada piscoknya, ada donatnya juga. Ini di Nikmat Surgawi namanya restonya. enak. Enak ya. Ini ngomong-ngomong katanya tinggal di mana, Rusia apa di mana? Nggak di Rusia sih, di Mana? Apa sih itu? lupa gue namanya, tapi lupa dah pokoknya. Ya, pokoknya ini teman saya dulu dia seorang apa petualang, dan kalian bisa lihat di Akarimba Outdoor. Nah ini sekarang dia sengaja main ke sini ketemu gua. Nah dia tuh pengen YouTube-nya itu berkembang terus, sama TikTok-nya juga. Terus kegiatan-kegiatan dia tuh sekarang ingin tambah lagi gitu. Ya silakan, ada air mineral juga tuh. Terus ngomong-ngomong, keseharian ini kan sibuk banget nih ya, karena kalau ditelepon susah kan gitu. Sekarang tinggal di mana? Berapa orang tinggal? Bukan susah juga di telepon sih, karena kan gue lagi di atas, lagi naik kan sinyal nggak ada. Jadi nggak ada sinyal, telepon pas turun, wih ada kayak nelfon ya gitu. nah dia juga kerja juga di kapal, di pelayaran. Itu udah 3 tahun atau 4 tahun lah gitu guys. Jadi memang Akarimba ini adalah seorang, menurut saya sih, teman saya sebagai motivator saya ya, karena memang dia pergaulannya makin luas kemana-mana gitu. Saya seneng kenal sama dia. Pasan gue yang gue setuju buat tanah. Lu punya tanah luasnya berapa yang tadi luas segini? Yang mana? Yang di sana. Yang luas tanah? Iya. Kagak nanya urusan tanah. Saya tahu juragan tanah katanya. Enggak, saya nggak nanya juragan tanah. Jadi sebenarnya Akarimba itu memang lebih fokus ke outdoor. Outdoor. Jadi outdoor, pokoknya kegiatan activity outdoor itu kita lakuin, bukan cuma hanya sekedar hiking, naik gunung, tapi kita juga menjelajah ke satu daerah, satu tempat. Misalnya kita pergi ke satu tempat, misalnya di daerah Jawa Timur misalnya gitu. Di Jawa Timur tuh ada apa? Ada petilasan apa? Ada sejarah apa di situ? Nah itu kita kunjungin, kita bedah dulu tuh naskah, kita buat naskah, kita bedah naskahnya, kita cari referensi-referensinya. Iya betul. Yang benar-benar akurat, udah dapat semua, baru kita syuting bikin konten. Misalnya nih gue mau naik gunung dulu nih, nyampe Jawa Timur, gue mau naik gunung, misalnya gunung apa yang kamu naik nih? Iya. Penanggungan misalnya. Nah itu gue cari referensi dulu di Google tuh. Penanggungan tuh apa sih, ada apa sih di sekitar itu, ada apa sih. Nah, setelah itu gue dapet, baru gue jalan naik. Ternyata bener apa yang ada di gue cari itu. Ada ini, ada pemandian ini, ada patung-patung ini. Nah itu gue bahas sambil naik gunung. Atau ketika gue turun gunung lagi, ada apa lagi nih di Jawa Timur nih, misalnya di daerah Trowulan, Mojokerto, ada peninggalan sejarah kerajaan Majapahit. Nah, gue track lagi, gue searching lagi nih, apa yang harus gue bahas di sini. Oh ternyata menarik yang ini, gue jalan ke Trowulan. Itu kan ada candi-candi, ada petilasan, ada peninggalan sejarah yang nggak bisa didiemin gitu aja kan, memang harus itu kalau ya maaf saya potong.
kalau budget untuk sekali jalan gitu itu berapa hari dan berapa biaya yang harus ngerogoh kocek kita? Kalau budget itu bisa tergantung kita mau berangkatnya berapa orang sih. Pertama dari situ dulu. Itu. Kalau kita mau berangkatnya 4 orang atau 3 orang mungkin lebih minim. Tapi Iya. kalau kita berangkatnya rombongan itu kosnya akan lebih tinggi. Iya. Kayak kemarin Tapi maaf, tapi udah pernah belum berangkat solo gitu? kalau solo biasanya enggak, karena kan gua harus ada tim kamera juga. Oh iya. Ada tim potter juga. Paling enggak gua berangkat tuh 3 orang. Itu tuh paling minimnya. Paling minimnya 3 Oh, iya. orang. Jadi biar bisa sharing ngobrol juga, karena enggak di banyak orang bilang kalau lu mau hiking atau naik gunung jangan solo lah. Iya, karena akibatnya juga komunikasi kita wajib Nggak kan, ada, nggak iya. ada. Terus kita tuh melewati jalur-jalur terjal, melewati jalur-jalur angker itu mau nggak mau kita harus ada individu yang lawan bicara kita gitu. Kalau ada apa-apa juga kita kan nggak ada yang tahu ya. Iya, kita nggak tahu di atas itu ada apa. Iya. Dan ternyata ketika kita sampai di atas tuh kita kecil, men. Alasannya? Alasannya ya apa yang mau banggain ketika lo udah di atas ini gitu. Iya, saya juga mungkin itu pertanyaan nanti terakhir. Nah, itu sebenarnya apa sih yang jadi motivasi sebagai pendaki gunung ke seluruh Indonesia, bahkan sekarang udah ada di luar negeri gini? Sebenarnya nggak ke seluruh gunung juga sih. Cuma kan tadi gue bilang nggak hanya mendaki gunung, activity outdoor aja. Oh, jadi kalau- nggak semuanya itu di pegunungan. Nggak, Oh. ya kita tadi ke sejarah, Mm-mm. ke peninggalan-peninggalan yang ada di suatu daerah atau suatu tempat, karena itu juga menarik untuk diceritakan ke khalayak ramai. Betul, betul, betul. Jadi motivasinya sebenarnya ya kita hidup di bumi kan alam, jadi kita harus Mengetahuinya. mengetahui alam tuh gimana sih. Kalau lu tinggal di sini gimana sih, Mm-mm. kan lu ketemu orang yang berbeda, kulturnya berbeda, Mm-mm. lu bisa mempelajari dengan apa, dengan basic yang udah lu bawa dari lahir, dari tempat lu dulu. Iya, yang iya, ada iya, di iya, sini. iya. Bisa nggak lu mentransformasi apa yang udah lu punya ke tempat yang baru. Jadi kita bisa bisa komunikasi dengan yang baru. Kalau nggak bisa ya berarti kita terseleksi dengan alam nanti. Tapi di gunung ada yang jual picok nggak? Di gunung. Sekarang ini kita lagi dari gunung nih. Enggak, oh enggak. Kita Makanya lagi kalau di kapal. kalau di kapal silakan makan dulu piscoknya. Iya. Ini dari Surgawi. Iya. Kalau mau ngopi dulu. Nah, buat teman-teman yang mau order piscok, cemilan-cemilan silakan di Nikmat Surgawi. Gitu. Gua antar sampai ke langit katanya. Gua antar sampai ke langit, itu moto dari Surgawi. Gitu. Enak kan? Nah, ini udah ajan maaf, masih menjalankan ibadah sholat. Insya Allah. Ya, ini Karena- udah jam 12 karena nih ya. Itu yang wajib. Apa tuh? Lagi video. Iya, kita lagi podcast. Bapak Podcast. Bapak mau podcast silakan, Bapak. Jadi yang wajib itu harus diutamain. Iya, gitu. Sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia, jangan tinggalin sholat. Iya. Anda pintar juga ya kadang-kadang. Apa Anda pernah di Al-Azhar dulu sekolah enggak? Apa gimana? Besok gua mau sekolah di apa? Keislaman gitu sih. Ya, keislaman. Tapi pernah mabok? Enggak. Enggak. Hmm. Ini dekat. Ini dekat. Enggak, itu bercanda guys ya. Nah mungkin itu guys, jadi sebenarnya lika-liku naik gunung itu saya juga pernah ngalamin tuh waktu di Jayapura itu ya. Saya di Jayapura itu sekitar 5 atau 6 orang. Emang luar biasa sih, adrenalin. Ya seperti kita hobi yang di laut, hobi yang di naik gunung itu memang suatu memacu adrenalin kalian untuk melepaskan penat-penatnya ibu kota, terus hobi kalian itu ada sehingga sih jadwal untuk misalkan bulan ini kita harus ke sana gitu, apa memang rutin kegiatan seperti ini Ada memang kita jadwalin sih. jadwalin. Jadi terkonsep semua. Kalau nggak kita jadwalin, kita keluar dari konsep pasti berantakan ke depannya. Jadi segala sesuatunya memang harus dikonsep.
Iya. Udah di konsep, baru kita action. Action ya. Jadi bukan cuma only talk gitu. Itu di Inggris tuh apa only talk? Enggak, maksudnya apa itu only talk? Talk only. Guys, ya itulah seperti itu. Mungkin dia karena kebanyakan di gunung, jadi ya maaf ya lah ya, gitu. Jadi kan banyak karena kan di luar situ, di luar sana tuh banyak yang gue denger orang ngomong oceh aja, begini A B C D, tapi nggak ada actionnya. Ya Iya. gue sebagai temen kan cuma Only talk gitu. cukup mendengarkan apa yang ada di kepala dia, Hmm. dan ketika yang gue dengar itu bagus, langsung gue action nih, gue yang action bukan mereka gitu. Jadi kesempatan itu gue yang ambil. Iya. Berarti ini udah berapa lama nih Pakum di dunia apa? Camping. Dunia persilatan. Enggak, Kalau maksudnya- Pakum sih enggak. Oh, enggak Pakum. Kan kita Karena aktiviti outdoornya tetap jalan. tetap jalan. Kita jalan gitu. ke sana, ke sini, tetap jalan. Tapi selama naik gunung ini kan banyak tuh YouTuber yang terkenal kayak Fiersa Besari, terus kayak si Wira kan. Itu mereka memang kayaknya memang luar biasa sih ya, kayak viewersnya juga jutaan, nontonnya juga kan ratusan ribu, dan memang sudah seorang musisi juga dan seorang stand up comedy. Apa yang apa ada gambaran dari mereka orang tuh yang udah senior kayak ke naik gunung gitu, itu sebenarnya apa syarat naik gunung itu? Syaratnya sehat mungkin kan. Katanya. Kalau ditanya rujukan lu yang mana sih gitu. Iya, maksudnya Gue pasti ke apa aja persiapan yang memang harus naik gunung itu ya. Sehat udah pasti lah. Kalau Bangnya kan nggak mungkin naik ke atas. sehat, budgetnya cukup, Hmm. konsepnya ada, Hmm. olahraga ya itu udah olahraga dulu sebelum naik gunung, baru jalan. Jangan tiba-tiba lu naik gunung, lu bakalan capek nanti di atas, sakit badan lu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu misalnya saya ini perdana nih, saya pengen masuk anggota pendaki gitu. Nah, otomatis pasti ngap dong. Saya jangankan naik gunung, kalau jalan 1000 meter pun saya nggak sanggup gitu. Itu apa tuh yang harus saya lakuin sebelum saya masuk ke anggota pendaki gunung? Ya olahraga sih, Itu aja. olahraga ya olahraga lari, atau lu push up, yang penting ketahanan tubuh lu udah lu siapin sebelumnya gitu. Jangan tiba-tiba lu naik gunung, nanti lu nyusahin orang di atas pasti. Itu udah pasti. Udah pasti. Jadi sebenarnya kalau buat yang baru pun nggak ada namanya trek gunung ini bagus loh buat pemula, nggak ada itu. Semua naik gunung tuh pasti Langsung start capek, ya. ya langsung start. Nah, lu udah namanya naik 3 jam lu naik gunung, udah capeknya berasa gitu. Iya. Kalau jalan datar kan enak, ini jalan merambat gitu kan, ketemu licin, ketemu hutan, ketemu jurang. Kalau Iya. nggak hati-hati selesai. Misalkan nih kita 5 orang, yang 2 atau yang 3 tuh udah nyampe puncak nih, yang 2 ini saya nggak sanggup nih misalkan. Itu gimana tuh? Apa tetap harus naik ke atas? Jangan. Kalau emang lu udah nggak sanggup ya lu balik turun. Balik turun? Balik Enggak turun. enggak. Ya pengen lihat pemandangan dari atas dong, walaupun setengah gitu. Kan lu udah nggak sanggup. Tapi enggak, maksudnya saya diam di start itu gitu. Di stuck di situ. Ya nggak apa-apa, tapi pasti lu harus turun. Nanti ada yang bisa komunikasi dengan tim SAR. Kalau tim lu nggak bisa bawa lu turun, kita komunikasi dengan tim SAR. Makanya ketika lu mendaki tuh lu harus melakukan pendataan dulu di bawah. Itu penting. Jadi berapa anggota lu, ketika lu ada yang nggak bisa turun, lu bisa komunikasi ke bawah, nanti mereka datang mas. Nggak mungkin dibiarin. Saya tuh heran sampai saat ini, mungkin kita bicara namanya piknik ya. Piknik sama naik gunung, mungkin sama balapan ya, itu tadi ke hobi lah. Saya juga kadang suka heran yang naik gunung itu bahkan ke seluruh Indonesia, ke berbagai negara naik gunung itu
secara poinnya kan kita nggak dapat dong ya, maksudnya dalam artian dapat tuh materialistisnya kita nggak dapat lah ya keuangannya kan. Iya. Yang kita dapat tuh kepuasan bahwa kita tuh Puasa. sanggup gitu. Iya. Otomatis secara finansial pun kita harus keluar kan. Keluar. Nah itu gimana cara menutupi kekurangannya atau cara kita punya uangnya gitu? Apa memang yang udah banyak duit baru gue ngelakuin kayak gitu apa gimana? Enggak juga, lu harus banyak duit baru ngelakuin naik gunung. Kan kita kan kerja. Kita kerja dapat uang, lu punya keinginan mau naik gunung A misalnya di bulan depan atau bulan kedua, ya lu tabung tuh duit lu. Emang sengaja gitu Sengaja maksudnya? gua tabung duit gajian gua mau naik gunung bulan depan ke gunung A, budgetnya sekian. Nah, ya lu sisipin tuh. Hampir semua anak gunung gua rasa ngelakuin kayak gitu. Bukan berarti suatu hobi kayak motor lu Ya, itu bukan. ya sama aja. Oh, Lu sama aja. hobi motor kan lu ngumpulin duit dulu buat beli motor. Iya kan? Nggak mungkin duit lu tiba-tiba datang banyak. Ya mungkin kalau motor kan misalkan habis duit pun kita anggaplah modifikasi atau drag itu bisa menghasilkan uang gitu. Secara tidak langsungnya bisa kita balapan lah, Sebuah. modifikasi ya gitu. Tapi kan kalau naik gunung kan enggak. Ya memang nggak ada kecuali lu punya konten YouTube. Itu pun kalau konten YouTube lu udah Rame. Iya. Kalau emang ketika karena tidak lu naik gunung nggak ada hubungan dengan material sih. Iya nggak ada ya berarti. Emang lu naik gunung Suatu lu kehobian, pengen, hobi, Ya adrenalin lu ya itu. Ada Jadi nggak ada adrenalin, hubungannya dengan nggak ada. keuntungan materi nggak ada. Sekarang coba bayangin, ada tuh pendaki gunung Indonesia tuh cewek, dia sampai naik gunung yang di Nepal tuh. Itu budgetnya buat ke daerah situ tuh itu mahal banget. Tapi mereka bisa ke sana gitu. Iya. Ya tetap dengan Biaya kita. biaya sendiri, atau dia mungkin karena dia udah banyak orang tahu, dia ada yang Sponsor, sponsor. Tapi kan nggak semuanya disponsorin sama endorse itu. Sebenarnya ya budget dia sendiri. Iya. Pokoknya lebih kepada kepuasan sih. Kepuasan. Jadi ingat guys, kalau kalian punya hobi itu hobi yang tidak merugikan orang dan hobi yang memang ada faedah dan manfaatnya. Jangan asal lu hobi tapi lu merugikan orang lain dan nggak ada manfaatnya guys. Iya. Ya, nih naik gunung nih otot-ototnya kenceng gitu. Tapi pada dasarnya tujuan orang naik gunung tuh sebenarnya bukan apa ya, bukan lu naik gunung tuh sampai puncak puas, enggak. Tapi tujuan orang naik gunung tuh ketika lu kembali ke rumah, ketika lu kembali ke keluarga, itu tujuannya sih. Ketika lu nyampe di atas, Berarti kita nyamperin nyawa dong kalau begitu gimana sih? ketika sampai di atas, kita sampai di atas selamat, balik lagi ke bawah, sampai rumah selamat. Ya itu sih puasanya. Berarti gua udah nyampe. Nggak banyak kan orang yang suka naik gunung, nggak banyak. Oke. Jadi ya oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Dan selama Anda naik gunung, suka duka dan dari keluarga mungkin dari secara pribadi itu apa? Kalau sukanya sih suka ya, pasti suka. Suka karena Iya, hobi ya. Karena hobi. Dukanya itu banyak sih kalau naik gunung, dukanya. Banyak. Kedua apa? Capek. Itu udah pasti. Kedua, ketika lu kurang persiapan, bekal lu habis di tengah jalan. Kayak kan tadi gue bilang persiapan harus benar-benar mateng. Terus ketiga, lu kena hujan di atas, kena badai di atas. Yeah. Itu pengalaman yang menyedihkan memang, tapi keren gitu. Keren banget lah ya. Keren banget ya kan. Tenda lu berangin-angin. Iya, di ngopi dalam, dulu. Gitu kan. Itu jangan lupa dicobain pisangnya iya. dari Nikmat surgawi. surgawi Gua antar sampai ke langit. sampai ke langit. Nah makanya kenapa podcast kita membahas tentang naik gunung ya, kita sekalian ini dapat apa gorengan juga piscok donat dari resto Nikmat Surgawi. Kita antar sampai ke langit. Oke, terima kasih, mungkin itu aja Bang Salam wawancaranya ya. Semoga sehat terus, rezekinya lancar, dan
mungkin nanti buat teman-teman yang belum subscribe channel Akarimba, silahkan di subscribe, karena yang hobi naik gunung pasti tahu lah ya, istilahnya dengan apa sih yang persiapan naik gunung dan tujuannya apa sih gitu. Jadi kalian kalau berbicara pasti pertanyaan tuh, saya juga pertanyaan tuh beberapa kali banyak, apa sih keuntungan naik gunung gitu. Ternyata setelah saya mendengar dari Akarimba Outdoor ini, alhamdulillah pengetahuan saya udah tambah lagi dari Akarimba ini. Nah mungkin itu aja Akarimba ya. Terima kasih nih atas waktunya. Siap. Sampai ketemu di lain waktu. Yang gila. Tetap semangat. Kita semangat. Salam Makarimba. Salam Lestari.